Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Hayati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah rabbil Kaisam waras. Wes, semangat cuy. Kaisam minum banana milk tea wes. Habis ini kalian pergi pengen minum kayak Tisam. Mata memen mama. Gimana nih kabar kalian, lagi pada ngapain kira-kira malam ini, kalian masak apa? Coba kasih tahu Kaisam. Aikwa, ciao au yuk Kaisam wes. Yong lacu Kaisam. Wes, soitan aja Kaisam, endog maning. Aduh, apapun masakannya ya, semoga kalian belajar masakan China food. Wes, kita doakan dulu yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas tentang nenek yang suka cemburu sama kita. Kalian dicemburuin sama nenek nggak sih? Yang jaga kakek sama nenek yang di rumahnya cuma bertiga. Ini neneknya ini pasti cembokur ya cuy ya. Buat neneknya yang udah hilang hasrat sama tsunami-nya, alhamdulillah ya kan. Karena kalau misalkan ngeladenin nenek yang cemburu ya cuy ya, wis nggak ada ujungnya. Bad mood terus. Apalagi kakeknya ini membutuhkan pertolongan yang lebih daripada si neneknya, karena neneknya masih bisa jalan, kakeknya ini ya mandiin juga dimandiin gitu kan, bahkan alat vitalnya pun ya kita yang bersihin gitu, karena ganti pampers dan lain-lain. Kadang kalau misalkan lagi mandiin si kakek ini, si nenek mondar kayak nggak rela aja gitu kita yang gantiin pampers. Ya suruh aja ganti sendiri ya kan. Aduh, jadi ujungnya sih pekerja migran ini cuy dituduh buka surat majikan ini, padahal si neneknya yang nyuruh. Ini drama queen ini, drama queen ini. Habis nenek-nenek ini awas ya, hati-hati, waspada. Karena apa? Karena sejail-jailnya nenek, anaknya itu lebih percaya sama mboknya cuy daripada kita. Ya ini untuk antisipasi aja sih, curiganya kayak Tisam sih majikannya pengen ganti dengan cece yang baru, cuma nggak enak aja ngomong sama kita karena kita udah dijeng sama dia 2 kontrak ya. Oke, ayo kita bahas. Kita sebut aja Mbak A. Si Mbak A ini bekerja dengan nenek dan kakek dalam satu rumah, dia cuma bertiga. Majikannya jauh, beda rumah. Nah si Mbak A ini ngerawat si kakek ya, alhamdulillahnya si Mbak A ini masih muda ya. Jadi ya neneknya itu ya butuh nggak butuh ya cuy ya, karena masih dirayu-rayu sama anaknya, kalau misalkan cece ya bantu gitu kan. Iya, kakeknya sih nyaman-nyaman aja, orang diurus sama daun muda ya kan. Akhirnya cuy, singkat cerita, si Mbak A ini dalam 1 kontrak 2 kontraknya ini memang berkonflik karena dia juga terlilit financial problem atau ditipu-tipu sama si Warjem Sarini itu kan. Nipu-nipu datanya. Alhasil dari situ majikan itu sudah memiliki batasan dengan si Mbak A ini, jadi udah nggak se-family itu ya cuy ya. Nah singkatnya nih, di 7 bulan mau finishnya ini, 7 bulan mau finish ya, si Mbak A ini ada di dapur cuy. Si neneknya ini uculuk bawa surat lah tuh, bawa surat terus minta Mbak A untuk membuka surat atas nama si neneknya ini ya kan. Akhirnya karena disuruh nenek ya kan, mungkin lagi bermanja sama si Mbak A, akhirnya surat itu dibuka cuy sama Mbak A. Terus juga Mbak A juga berpikir ini ada teknik-tekniknya, jangan-jangan ini agensi saya, karena agennya ada nama teknik-tekniknya cuy. Akhirnya tanpa menaruh curiga sama si nenek, akhirnya si Mbak A ini bukalah surat cuy, prepet gitu kan. Pas dibuka, si neneknya ini ngasih tahu majikan by phone kalau si Mbak A ini mencuri suratnya di dalam tas, terus dibuka. Kan kampret ya si nenek ini ya. Terus akhirnya si Mbak A ini menerima telepon dari majikannya, weh kamu apa-apaan, kamu nyuri surat di tasnya nenek terus ngebuka. Kebetulan coy, di rumahnya itu nggak ada CCTV coy, namanya juga rumah pemerintah ya, yang udah lapuk usang ya mungkin ya. Akhirnya si Mbak A ini berusaha menjelaskan, ini bukan saya. Weh, bukan saya apa? Itu nenek lo ngasih tahu kalau misalkan kamu itu buka suratnya terus kamu ngambil di tasnya. Waduh, kayak Tisam, saya itu udah amarah ini, rasanya tuh pengen caci maki itu si nenek. Udah tua ya kan, banyak tingkah. Ini dikarenakan si nenek ini memendam hasrat cemburu cuy. Akhirnya apa yang terjadi ya? Akhirnya si majikannya, kamu siap-siap ya, saya akan poking kamu. Ya poking apa, katanya CCTV nggak ada ya kan. Akhirnya si Mbak A ini nggak bisa berkata apa-apa lagi sama majikannya. Ya wis lah, menang aja. Wis saya telepon kayak Tisam aja, barangkali aja hati saya tenang wis. Masya Allah. Kayak Tisam kayak Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah wis.
Masya Allah, bercanda. Akhirnya si pekerja migran ini cuy ditelepon lagi sama majikannya. Ya udahlah mem gitu. Kalau misalkan memang mau poking ya sudah poking aja. Orang saya nggak ngambil kok dari tasnya. Orang saya disuruh kok sama nenek. Sampai saya kayak negur si nenek. Nenek kenapa kamu tuh begitu ngomong sama anakmu? Cuma senyum aja katanya. Senyum kayak gini. Hihihi katanya. Ih menyebalkan sekali ya. Nenek-nenek kayak gitu enaknya diapain nenek-nenek kayak gitu cuy. Aduh. Bentar. Ya ampun dulu. Akhirnya si majikan ini kirimlah salah satu message tuh di CC-nya. Oke, kalau kayak gitu saya akan segera menemui agensi kamu untuk membicarakan tentang pelanggaran yang kamu lakukan katanya. Akan membuat report ke imigrasi bahwa kamu dengan lancang membuka surat atas nama majikan. Aduh, sabar Kaisang. Kadang-kadang ya majikan tuh ya nggak tahu keadaan yang sebenarnya gitu, asal nuduh aja. Ini kan tuduhan palsu ya cuy ya. Kita kalau udah dituduh kayak gini apa sih yang bisa dilakukan selain apa? Yang ngegelo aja, orang kita nggak ngelakuin gitu. Ya udah terserah, mungkin kamu mau gimana ya terserah gitu kan ya kan. Oke cuy. Akhirnya Kaisam apa yang harus saya lakukan? Ya udah kamu berarti harus siap-siap. Ini majikan kemungkinan besar tidak akan mempertahankan kamu sampai finish nih. Udah pasti dia mendapatkan satu alasan di mana dia kapanpun bisa menterminate kamu dengan alasan yang ini. Ya boleh aja sih majikan. Curiganya kayak Tisam sih dia ngejang CC baru, setelah CC barunya datang kamu di fire. Kamu siap kayak Tisam. Oke, selama tidak ada laporan polisi ya aman-aman aja. Walaupun majikan itu membuat report apapun ke imigrasi, majikan itu tidak bisa memblacklist. Asal kalian tahu ya, majikan itu tidak bisa memblacklist ke imigrasi, tapi dia bisa memberikan report jelek. Tapi itu pun imigrasi akan meninjau ulang, bahkan meminta keterangan kita untuk iya nggak sih majikan itu seperti itu. Kalau misalkan rekod kerjaan kita sebelumnya itu bagus ya imigrasi juga tidak akan mungkin percaya begitu saja sama majikan ya. Jadi buat kalian yang diancam-ancam sama agensi mau di report, mau di blacklist, mau di ingat imigrasi itu tidak bisa menerima laporan majikan untuk di blacklist kecuali kamu memang ada report polisi yang menyatakan benar-benar ada bukti kamu melakukan pelanggaran seperti yang pernah kayak Tisam bahas. Cecenya ini nyuri surat majikan, terus majikan itu tahu surat ini ada di kantong plastiknya, terus berpindahlah ke kamarnya Cece. Pasti majikan itu berpikir ini surat udah dibungkus plastik kok bisa ada di kamarnya Cece. Itu bisa dipoking cuy. Dan alhamdulillah itu visanya gagal turun. Karena apa? Karena majikan pinter, dia mempoking dulu atas pencurian surat ya, walaupun suratnya ada tapi ditemukannya di kamarnya si Cece. Nah ini baru visanya bermasalah. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak si Mbak A tadi cuma ancaman-ancaman majikan aja, toh dia juga harus nge-report polisi ya, dia juga harus punya bukti. Sedangkan di rumahnya tidak ada CCTV, apalagi si neneknya ini kan udah agak-agak ya cuy ya. Jadi ya buat si Mbak A yang gak usah takut, cuma kita harus mempersiapkan diri aja. 42 hari mau finish kontrak itu kita bisa dikatakan finish kontrak. Tapi permasalahannya kalau majikan mengeluarkan sebelum 42 hari itu berarti kita jatuhnya terminate. Ya nggak jadi masalah. Kita bisa cari majikan baru tapi kita tidak record finish. Kita wajib tunggu visa di luar Hong Kong. Itu aja sih Joy. Jadi kayak Tisam kalau misalkan kasusnya kayak Mbak A ya wis santuy aja. Tinggal ngomong aja. Orang itu saya disuruh nenek kok. Terus saya juga tidak punya kepentingan. Intinya seperti itu ya. Jadi saat majikan itu mengepus kita supaya kita itu merasa lemah. Tapi kalau misalkan kitanya memang enggak melakukan gitu, ya enggak gitu. Kita harus ngomong sama majikan. Kamu ngomong kayak gini ada bukti enggak? Itu kata nenek kan bisa aja nenek itu berbohong. Oh kamu menuduh nenek saya, kamu aja menuduh saya. Jadi kalau kayak gitu akan dibalas kayak gitu aja sih. Kurang ajar majikan-majikan kayak gitu ya. Jangan hanya karena dia sudah tidak suka, sudah boring sama kita, lalu kita diperlakukan seenaknya seperti itu. Yang penting buat anak baru, buat teman-teman guys, jangan pernah menandatangani apapun surat yang kamu nggak ngerti isinya. Dan jangan pernah membuat perjanjian apapun yang kamu nggak ngerti isinya. Nah, kalau misalkan kalian dijebak nih, misalkan kalian dikasih warning letter, kalau sampai 3 kali kalian menandatangani surat atas kesalahan kalian, itu kalian tidak berhak mendapatkan satu
bulan pengganti uang terminate ya cuy ya. Maka dari itu kadang majikan yang licik-licik, dia ini pasti akan mencari kesalahan kecil kita pun. Nih contoh nih, kita mecahin mangkok, prak gitu kan. Hei Cece, kamu tanda tangan, kamu sudah mecahin mangkok, ya kan? Itu adalah apa namanya kesalahan karena mangkok saya mahal, ya kan? Jangan mau tanda tangan. Kita tanya berapa harga mangkoknya, ya kan? Kita tanya dulu. Ya sudah kalau kayak gitu saya ganti aja dari gaji saya. Saya nggak mau tanda tangan, mem. Sorry. Dua kemungkinan. Kamu di-terminate atau kamu suruh ganti. Kalau ganti berarti itu kita tidak boleh ganti lebih dari $300. Ya. Tapi kalau kita di-terminate ya sudah. Bayar saya 1 bulan. Kita cari majikan baru, mau mandai. Ya, jadi jangan pernah menanamkan dalam pikiran kita, saya takut di-terminate Kaisam. No, nggak usah. Kamu pertahankan harga diri kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya pekerja migran, kalian harus berani. Tapi buat anak baru yang masih datanya ini dipegang sama PT, setidaknya minimal 10 bulan dulu kalian harus nurut, harus bertahan. Untuk apa? Untuk melawan sistem ya cuy ya, supaya kalian bisa pindah agensi dan bisa diproseskan oleh agensi lain. Oke, mungkin itu aja sharing sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya si Mbak A ini entah kapannya akan dibawa ke agent, ya mungkin akan diterminate dengan alasan yang tadi itu yang dibuat-buat oleh neneknya yang cemburu. Buat kalian yang menghadapi nenek-nenek yang cemburu ini, ya tinggal gimana caranya kita menghadapi kalau misalkan memang neneknya itu cemburu banget gitu ya, kitanya pura-pura acuh aja sama kakek tapi tetap dalam pengawasan kita. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.